Halo guys, selamat datang lagi di channel gua Kok Film. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film yang sangat menguji adrenalin, yaitu The Warrior Way. Film ini menceritakan seorang pendekar pedang yang tidak bisa terkalahkan, tapi ia memiliki kekosongan dalam hidupnya. Bagaimana ceritanya? Daripada penasaran, langsung saja masuk ke alur filmnya. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang memiliki tatapan hampa dan seolah tak ada emosi dalamnya, di mana pria ini berlatih pedang selama hidupnya hanya untuk satu tujuan, yaitu menjadi pendekar paling hebat dalam sepanjang sejarah umat manusia. Dan ini adalah pendekar pedang yang memiliki gelar paling hebat di dunia saat ini, yang mana si pria akhirnya bisa membunuh pendekar tersebut dengan sangat amat mudah, ingin membuat si pria menjadi satu-satunya pendekar pedang paling hebat di dunia sekarang. Tapi layaknya Saitama yang menjadi pria paling kuat di dunia, si pria pun merasakan kehampaan dalam dirinya ketika tidak ada lagi musuh yang lebih kuat dan mampu menandinginya. Dan apa yang terjadi? Semua latihan dan tujuannya selama ini berubah seketika. Melihat seorang bayi perempuan yang merupakan anak dari klan musuhnya, di mana sisi humanis dan hati nuraninya tiba-tiba muncul yang membuat si pria menemukan tujuan baru untuk hidup, yaitu menjaga si bayi dan membuatnya tetap hidup. Meski perjalanannya penuh rintangan seperti didatangi para pendekar ABG yang tidak terlalu jago, kemudian datanglah orang yang berniat membunuhnya. Si pria pun tetap konsisten hingga dia berpikir bahwa tanah ini sudah tidak aman lagi. Dia pun memutuskan untuk menemui sahabat lamanya di sebuah negara barat dengan tujuan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama si bayi, dan inilah jalan seorang pejuang. Karena ingin hidup damai dan kehidupan baru, si pria pun merubah namanya menjadi Bruce. Hingga akhirnya Bruce sampai di sebuah kota bangkrut yang sepi dan kumuh, di mana itulah tempat teman lamanya tinggal, yang ternyata dia sudah meninggal sejak lama. Sementara itu kita akan diperlihatkan sang guru besar yang merupakan pimpinan klan si Bruce, yang mana seluruh pasukan besar ini sedang memeriksa tempat terakhir Bruce singgah dan menemukan sebuah kertas yang menjadi petunjuk kemana si Bruce pergi. Dan mari saya jelaskan sedikit bahwa si Bruce ini adalah bagian dari sebuah kelompok atau klan paling disegani, ya semacam klan pembunuh seperti di film Yakuza. Klan ini sudah terlibat perseteruan selama ratusan tahun, dan satu-satunya keturunan klan musuh mereka yang masih hidup adalah si bayi yang sedang dibawa oleh si Bruce. Sehingga secara tidak langsung Bruce dianggap pengkhianat klannya sendiri, yang membuat panas gurunya yang berniat untuk membunuh si bayi, yang tentu saja Bruce tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kembali ke si Bruce bersama si bayi yang hidup terlantar di negeri orang. Hingga tak lama muncul seorang wanita baik hati yang mau menawarinya pekerjaan untuk menjadi tukang cuci baju. Wanita ini bernama Sela, seorang wanita yang hidup sebatang kara di kota bangkrut ini. Hari pertama Bruce bekerja, dia pun didatangi oleh 3 pemuda yang minta Bruce untuk mencuci baju mereka. Yang mana ketika pemuda ini dengan pelontongnya bersikap sok bagak di depan Bruce, yang jika mereka tahu siapa sebenarnya si Bruce, saya jamin mereka akan kencing batu di celana sambil lari terbilit-bilit. Dan mari saya ceritakan sedikit bahwa sebagian besar penduduk di kota kecil ini adalah para talent atau pemain sirkus yang memiliki keahlian tersendiri, termasuk Sela yang berambisi untuk menjadi seorang pelempar pisau. Namun nampaknya dia belum cukup siap untuk melakukan hal itu. Ditambah sepinya pengunjung menjadi faktor utama kenapa kota ini mengalami kebangkrutan. Hari-hari si Bruce pun dilalui dengan belajar mencuci baju atau menjemur pakaian, kemudian bermain bersama penduduk di sana, dilanjutkan dengan menanam bunga yang agak mustahil tumbuh. Hingga si Bruce pun menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Beberapa pekan pun berlalu,
Bunga yang ditanaminya pun kini tumbuh dengan lebat, di mana si Bruce sendiri terlihat sedang bermain kartu dengan si Uco, yang mana si Uco ini sering kalah taruhan karena kesulitan melihat kebohongan dari mata kosong yang dimiliki si Bruce. Saat melihat Sheila yang sedang sendirian di tengah kuburan, Uco pun menceritakan bahwa saat Sheila masih kecil, dia sebenarnya memiliki ayah, ibu, dan sang adik yang masih bayi, yang mana keluarganya tersebut sudah mati oleh seorang kolonel jahat yang telah membantai mereka semua dengan begitu sadis. Kolonel itu pun memang diceritakan sering mencari garis-garis muda yang memiliki gigi utuh dan bersih untuk dijadikan pelampiasan hasrat seksualnya. Namun saat Sheila yang menjadi korbannya, Sheila pun nekat menyiram kolonel dengan minyak panas yang membuat dia murka dan membunuh semua keluarganya. Sheila sendiri dikira tewas oleh si kolonel, namun ternyata pelurunya tidak mengenai bagian vital yang membuatnya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Simpati dengan masa lalunya, Bruce pun melatih Sheila melempar pisau yang benar, kemudian menunjukkan pedang legendaris yang sudah membunuh ratusan nyawa dan sekarang sudah dalam kondisi tersegel agar dirinya tidak kembali menjadi sosok yang dulu. Tanpa dia sadari, guru besarnya pun sedang dalam perjalanan menggunakan kapal. Tak lama lagi akan menemui si Bruce dan mengambil nyawa si bayi. Bruce yang sedang melatih Sheila menggunakan pisau, di mana si Bruce merasa dirinya kembali hidup dan memiliki keluarga yang sesungguhnya dan hidup bahagia di kota kecil tersebut. Sampai suatu hari ketika mereka semua datang mengadakan pesta, ada beberapa orang menggunakan kuda merusak kebun bunganya, yang ternyata itu adalah kelompok penjahat di bawah pimpinan kolonel. Setelah kejadian waktu itu, kolonel menggunakan sebuah topeng untuk menutupi wajah buruknya akibat disiram minyak panas, yang mana tujuannya ke sana adalah untuk mencari wanita muda dan bersih yang akan menjadikan pelampiasan nafsu bejatnya. Salah satu warga yang mengenakan kostum badut pun menjadi bulan-bulanan kolonel, dan pasukannya dilanjutkan dengan membunuh sepasang suami istri hanya untuk alasan yang tidak jelas. Itu sangat bagong sekali, teman-teman. Por favor, no la mates. Por favor, déjala ir. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga, di mana Sheila ternyata masih ingat dengan orang yang telah membantai keluarganya. Untuk kemudian Sheila berdandan dengan cukup seksi dan berniat untuk membalaskan dendamnya. Nothing is too wrong. Hey! She's not here. Mengetahui bahwasannya kolonel sendirian, Bruce yang sedari tadi hanya diam dan menyaksikan perbuatan keji si kolonel pun akhirnya memutuskan untuk turun tangan, di mana si Bruce membuka segel pada pedangnya dan langsung diketahui oleh si guru besar. Sheila sendiri harus ketahuan setelah dirinya berniat untuk membunuh si kolonel. Hingga saat dia akan dikeroyok rame-rame, muncullah si Bruce yang langsung membantai semua anak buahnya si kolonel. Dengan memanfaatkan Sheila, kolonel pun berhasil kabur dari sana, yang justru akan membuat semua penduduk berada dalam bahaya, karena sudah pasti kolonel akan kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Tak tinggal diam, semua penduduk pun bekerja sama untuk merancang sebuah strategi yang setidaknya bisa memperkecil serangan dari kolonel tersebut. Singkat cerita, esok pun tiba. Semua warga pun sudah bersiap di posisinya, di mana mereka sudah menyiapkan sebuah ranjau yang bisa meledakkan semua pasukan kolonel.
Kolonel pun datang dan betapa kagetnya mereka ketika si kolonel membawa ratusan pasukan berkuda yang sangat amat di luar ekspektasi mereka. Dan di sini Bruce berada paling depan untuk menyambut dan menghabisi mereka satu persatu menggunakan pedang di tangannya. Namun dengan banyaknya pasukan, Bruce pun kesulitan jika harus mengcover semuanya sekaligus, di mana sisa warga termasuk si bayi harus melarikan diri dari kejaran si pasukan kolonel. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat semua orang terkejut, karena tiba-tiba puluhan pendekar pedang datang yang mana mereka tidak akan segan-segan membantai mereka semua hanya untuk mendapatkan si bayi. Terjadilah peperangan di antara dua kubu, yakni para pendekar pedang melawan pasukan kolonel, di mana keahlian pedang milik si guru besar sangat legendaris yang harus melawan senjata milik pasukan kolonel. Kemudian para pendekar pun mengelilingi Sheila dan si bayi, di mana Bruce terlihat bertarung dengan beberapa pendekar pedang yang tentu saja sangat mudah dikalahkan olehnya. Dengan kekacauan ini, Bruce pun menitipkan si bayi kepada si Ucok, yang mana si Ucok pun harus tewas oleh si kolonel yang mencoba untuk menangkap si bayi. Agar kolonel punya jaminan untuk tetap hidup, dan mau sebanyak apapun pasukan kolonel dan secanggih apapun senjatanya, hal itu tetap bukan tandingan pendekar pedang yang paling hebat sepanjang masa, yang mana senjata manusia tidak akan mempan terhadapnya. Tak ingin dibunuh begitu saja, Bruce pun memberikan kesempatan kepada Sheila untuk membalaskan dendamnya kepada kolonel, di mana mereka berdua terlibat pertarungan yang tentu saja dimenangkan oleh si Sheila. Setelah semua pasukan kolonel dan para pendekar pedang sudah mati, kini saatnya Bruce harus berhadapan langsung dengan sang guru besar, alias orang yang telah melatihnya sejak kecil. Dan berlokasi di outdoor, John pun beradu keahlian dengan gurunya sendiri, yang mana seperti yang kita tahu bahwasanya sejak awal saya sudah tegaskan, Bruce ini adalah pendekar pedang paling hebat dalam sejarah umat manusia, yang pastinya Kang Guru akan tewas dengan begitu mudah, dan itulah yang terjadi. Merasa bahwa takdirnya sebagai pembunuh dan pendekar pedang tidak bisa ditinggalkan, Bruce pun menitipkan si bayi pada si Sheila dan memutuskan untuk pergi demi mencapai cita-citanya bertemu dengan Saitama. Film pun tamat. Gue Royhan pamit undur diri, dadah.